Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunub la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita telah diberikan modal untuk menjadi cerdas oleh Allah yang bernama pikiran. Tugas pikiran adalah memahami. Tetapi terkadang suatu saat tugas pikiran untuk memahami mungkin harus dihentikan, harus diistirahatkan. Karena terkadang segala sesuatu yang coba untuk dipikirkan, terutama hal-hal yang melampaui batas, dengan pikiran yang terbatas mungkin tidak akan terjangkau lagi. Oleh karena itu, pada titik tertentu, tugas-tugas memahami dari pikiran mungkin suatu saat harus diistirahatkan. Dan yang luar biasa dari pengalaman saya, ketika kita mampu mengistirahatkan tugas pikiran untuk memahami, malah justru pikiran ini lebih mudah untuk memahami. Karena saat itu pikiran menjadi tenang. Saat itu pikiran menjadi tidak berisik lagi. Ketika pikiran sedang hening, bening, justru yang dominan di dalam diri kita adalah jiwa kita. Sehingga aliran pengetahuan dan pemahaman pada pikiran akan mengalir dari jiwa kita. Dan itu yang mengalir melampaui pikiran orang kebanyakan. Yang mengalir ke dalam pikiran malah justru melampaui ekspektasi kita. Di situ yang mengalir adalah intuisi dan pemahaman-pemahaman yang melampaui batas. Itulah barangkali kenapa di dalam dunia spiritual banyak orang mengajarkan no mind, no self, tanpa pikiran, melampaui pikiran. Dalam bahasa kerennya sering disebut dengan meditasi. Dan meditasi itu pada dasarnya adalah melampaui pikiran. Kalau kita mendengarkan syair lagu yang disampaikan tadi, kita hanya akan bisa menemukan kedamaian apabila kita sudah menyerahkan hidup dan mati kita kepada Allah. Kelihatan syair yang dinyanyikan tadi biasa bagi orang kebanyakan. Tetapi bagi orang yang hidup dengan penuh kesadaran, itu kata-kata yang sangat menyentuh. Bisa jadi kalau saya mengatakan itu adalah intisarinya kehidupan. Itu sebabnya dalam ajaran Islam kita diajarkan oleh satu ayat yang berbunyi la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati kecuali sudah menjadi orang yang berserah diri. Jadi muslim itu adalah gelar yang diberikan Allah untuk orang yang sudah bisa berserah diri. Jadi muslim itu bukan sekedar pengakuan kita, tapi muslim itu adalah gelar
Yang mengaku kita muslim atau tidak muslim tentu saja Allah. Jadi Allah lah yang paling tahu siapa yang muslim, siapa yang tidak muslim. Sehingga sangat mengherankan kalau ada orang kemudian melakukan klasifikasi muslim dan non-muslim. Karena sesungguhnya menurut Al-Quran, muslim dan non-muslim bukan justifikasi manusia. Dan itu sesungguhnya adalah justifikasi Allah. Jadi Allah lah yang paling tahu siapa yang muslim, siapa yang bukan muslim. Jadi muslim itu bukan sekedar pengakuan. Muslim itu kata dasarnya kan Islam. Islam itu adalah damai. Islam itu berserah diri. Jadi muslim sesungguhnya adalah gelar sesungguhnya. Gelar terhormat dari Allah sebelum seseorang mati. Makanya ayat lengkapnya kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, yang diseru pertama adalah orang yang beriman. Lagi-lagi iman pun bukan sekedar pengakuan. Kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman sungguh sangat mudah. Tetapi apakah kita diaku sebagai orang yang beriman oleh Allah? Tentu saja kita harus mencari indikator-indikator yang membuktikan bahwa kita sudah jadi orang yang beriman. Level berikutnya adalah ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. La tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati kecuali kamu sudah menjadi orang yang berserah diri. Jadi dapat diambil kesimpulan, modal untuk menjadi orang yang berserah diri itu dua. Yang pertama iman, yang kedua takwa. Nah, iman pun kadang-kadang ya hanya dipahami secara luar, secara kulit menjadi dangkal. Rasulullah sudah mengajarkan terminologi iman dalam kerangka yang jauh lebih luas. Yang wujud terakhirnya iman itu adalah pelayanan dan kasih sayang. Yang wujud terakhirnya itu iman itu adalah kepedulian pada orang lain. Dan iman itu oleh Rasulullah sendiri tidak ada dikaitkan dengan ritual-ritual agama. Karena ritual agama itu bagi para nabi dan para rasul adalah sarana untuk membuat seseorang menjadi peka terhadap orang lain. Dan puncaknya iman adalah kepedulian pada sesama. Oleh karena itu, ya, persembahan kepada Allah yang paling agung adalah ya menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Karena Allah menyatakan dalam Asmaul Husna, beliaulah yang zahir, beliau juga yang batin. Yang luar biasa, ya, pelajaran dari Allah dari fakta ke konsep. Bukan dari konsep ke fakta, dari fakta ke konsep. Beliau menyatakan ad-dhahiru al-batinu. Dari fakta ke konsep, dari dohir ke batin. Luar biasa. Jadi kalau kita mendengarkan lantunan syair lagu tadi itu dengan penuh kesadaran, hening bening pikiran kita. Kata-katanya sangat luar biasa. Serahkanlah hidup matimu kepada Allah, maka hatimu akan menjadi damai. Dan ini perlu kupasan yang lebih dalam. Lalu modal untuk menjadi orang yang berserah diri itu tadi dua. Satu iman, yang kedua adalah takwa. Takwa sendiri hurufnya ada 4. Huruf yang pertama adalah ta. Kalau orang-orang bijak mengatakan ta itu singkatan dari tawadhu. Huruf yang kedua adalah qaf. Qaf itu artinya qanaah. Huruf yang ketiga adalah waw. Waw itu adalah waro. Dan huruf yang keempat adalah alif. Alif itu ikhlas. Kalau kita punya yang 4 tadi, tawadhu, qanaah, waro, dan ikhlas, itu sudah sangat luar biasa. Itu harta karun yang tidak dimiliki banyak orang. Apa artinya tawadhu? Tawadhu itu sering diartikan rendah hati. Bukan rendah diri, rendah hati. Karena rendah hati itu adalah satu-satunya bakat yang harus dijunjung tinggi. Karena lewat kerendahan hati hidup menjadi mudah. Orang yang menyatakan dirinya siapa, lalu ada kesombongan dalam dirinya, sulit.
Datang ke sebuah forum untuk duduk saja, orang yang merasa dirinya siapa, sulit. Kalau semua kursi sudah penuh, pasti dia akan marah. Mana kursi buat saya? Kenapa tidak menyediakan ruang kosong buat saya? Karena dirinya menganggap dirinya siapa. Tapi orang yang tidak menganggap dirinya siapa, bahkan dirinya bukan siapa-siapa, ketika tidak ada kursi, mungkin duduk di bawah lesehan saja tidak jadi masalah. Coba lihat orang-orang yang menganggap dirinya siapa, untuk parkir saja mungkin susah. Hanya untuk memarkir kendaraan saja susah. Tetapi orang-orang yang rendah hati, yang tidak menganggap dirinya siapa, mudah di mana-mana. Mungkin ketika restoran mahal yang dia tuju, sesuai dengan tingkat ekonomi yang dia punya, lagi penuh, mungkin dia dengan mudahnya mencari restoran lain yang buka, walaupun levelnya tidak seperti itu. Kan sangat mudah. Banyak orang yang tidak sadar bahwa sesungguhnya ketika dia kehilangan rasa tawadu, sifat rendah hati, hidup menjadi susah. Lalu modal yang kedua adalah qanaah. Qanaah itu adalah menerima segala sesuatu apa adanya. Dan kedamaian itu kuncinya adalah bisa melampaui dualitas. Bisa menerima orang baik dan orang yang tidak baik apa adanya. Dan disitulah sesungguhnya letak kesempurnaan. Banyak orang yang mengira kesempurnaan itu ketika kita bisa menciptakan sebuah kondisi di luar diri kita sesuai dengan apa yang dimaui oleh kita. Lalu kita merasa bahagia dengan itu. Padahal sesungguhnya kita tidak punya kemampuan untuk menciptakan kondisi di luar diri kita seperti yang kita mau. Yang paling mudah untuk dilakukan adalah menciptakan kondisi di dalam pikiran kita. Ketika pikiran itu bisa menerima apapun yang terjadi, disitulah adanya qanaah. Dan orang-orang yang qanaah dekat dengan damai. Dan yang ketiga adalah waro. Waro itu sering diartikan malu oleh diri sendiri, malu oleh orang lain, dan malu oleh Allah. Nah, rasa malu itu kata Rasulullah adalah bentengnya iman. Orang yang tidak malu oleh dirinya sendiri, dia kira ketika dia berbohong pada orang lain, dia sedang menipu orang lain. Tapi orang yang malu oleh dirinya sendiri, berbohong, sesungguhnya dia sadar, sesungguhnya yang sedang dirugikan adalah dirinya sendiri. Makanya orang yang semacam itu mungkin kalau sekali-kali pun dia dengan terpaksa harus berbohong, pasti dia akan merasa tersiksa batinnya. Itu yang disebut dengan dosa. Dosa itu adalah penyimpangan perbuatan kita, pikiran kita, dan kata-kata kita dari fitrahnya jiwa. Dan saat jiwa itu fitrahnya dilanggar, maka jiwa itu akan memasuki dimensi penyesalan yang dalam, dan itu sangat menyiksa. Yang luar biasa, banyak orang yang mungkin melakukan penyimpangan pikiran, penyimpangan kata-kata dan perbuatan, tetapi tidak merasa tersiksa batinnya. Nah, kalau yang sudah di dimensi itu sudah kehilangan rasa kemanusiaan. Sebagai manusia sudah tidak ada harga kemanusiaannya lagi. Dan itu sesungguhnya kondisi yang sangat mengerikan ya bagi orang-orang yang sadar. Itu modal yang pertama iman, modal yang kedua adalah takwa. Itu yang akan mengantarkan kita untuk mudah berserah diri. Makanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Siapa sesungguhnya muslim bagi Allah? Yang berserah diri. Apapun keyakinannya, apapun bajunya, menjadi tidak masalah. Itu sebabnya Allah mengatakan sesungguhnya yang paling mulia di hadapanku adalah yang paling bertakwa. Karena takwa akan mendekatkan diri kita untuk mudah berserah diri. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 126 ada satu doa yang sangat indah. Mungkin yang sudah pernah membaca itu, apalagi sudah mengamalkannya, doa ini sangat luar biasa bagi saya. Bunyi doanya sederhana. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 126 ada satu doa yang sangat indah. Mungkin yang sudah pernah membaca itu, apalagi sudah mengamalkannya, doa ini sangat luar biasa bagi saya. Bunyi doanya sederhana.
Allahumma rabbana afrig alaina sobron wa tawafana muslimin. Hanya dua kata kuncinya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang sabar. Dan matikan aku dalam keadaan berserah diri. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang sabar dan matikan aku dalam keadaan berserah diri. Dan Allah itu, ya, Allah itu dalam sebuah kitab, ya, Allah berfirman seperti ini. Siapa yang mencari, dia akan mendapat. Siapa saja yang mengetuk pintu, maka pintu akan terbuka. Kalau kamu saja dimintai oleh anakmu roti, pasti kamu tidak akan ngasih batu. Kalau kamu saja dimintai anakmu ikan, pasti kamu enggak akan ngasih ular. Kamu saja yang jahat bisa memberi yang baik untuk anak-anakmu, apalagi aku. Itu kata Allah. Dalam sebuah kitab, ya, Allah berfirman seperti itu. Aduh, kalau saya memperhatikan itu luar biasa. Mungkin kita malu ya kalau membacanya dengan penuh kesadaran. Kamu saja yang jahat dimintai anakmu roti, tidak pernah memberi batu. Kamu saja yang jahat dimintai ikan, tidak pernah memberi ular. Apalagi aku. Apa yang tidak aku berikan kepada permintaanmu? Silakan Bapak Ibu. Sekarang ucapkan kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku orang yang sabar. Langsung diproses doa kita. Di sini juga, sekarang juga. Ingat, cara Allah mengabulkan doa kita selalu melewati proses. Itulah kun fayakunnya Allah. Kun fayakunnya Allah itu tidak seperti yang dipahami oleh kedangkalan berpikir kita. Karena banyak orang yang mengatakan kun fayakunnya Allah itu seakan-akan Allah itu melanggar ya hukum alam. Tidak. Kun fayakunnya Allah itu melewati proses. Coba perhatikan. Kalau kita sakit, bagaimana cara Allah menyembuhkan? Kan tidak pernah ya ada yang terluka menganga, kemudian dengan kun fayakunnya Allah, kemudian tiba-tiba lukanya hilang. Tidak seperti itu. Allah mengajarkan kepada kita, aku pun butuh waktu untuk menyembuhkannya. Jadi kalau Allah saja butuh waktu untuk menyembuhkannya, maka kita jangan terburu-buru untuk ingin sembuh. Siapa tahu di balik rasa sakit yang sedang diajarkan Allah kepada kita, Allah sedang mengajarkan sebuah berkah yang kita tidak lihat berkahnya karena dengan kedangkalan pikiran kita. Bagaimana kun fayakun itu bekerja? Kun fayakun itu melewati proses. Begitu kita sakit, ada luka yang menganga, apa yang dilakukan oleh Allah? Diuntai secara perlahan sel-sel yang rusak itu menjadi berikatan kembali, dan dalam kurun waktu tertentu kita bisa melihat bahwa bekas luka itu sembuh. Tetapi bekasnya masih ada? Terkadang masih ada. Betul nggak? Jadi Allah saja, ya, Allah saja perlu proses. Dan kun fayakunnya Allah adalah proses. Jadi saat kita minta sabar kepada Allah, dalam sekejap mungkin kita akan dihadapkan pada segala ya kontradiksi dalam hidup. Dan lewat itulah kita diajarkan sabar. Lalu berikutnya apa? Wa tawafana muslimin, matikan aku dalam keadaan berserah diri. Karena apa? Kalau kita belum berserah diri kepada Allah, ya tidak akan bisa mati. Mati sekedar berpisah raga dengan jiwa. Tetapi mungkin jiwa yang sudah berpisah dari raga yang asalnya dari Allah masih melekat pada segala sesuatu selain daripada Allah. Ketika masih melekat pada sesuatu yang selain daripada Allah, jiwa tidak bisa pasrah kepada Allah. Apa yang terjadi? Kan tidak akan bisa pulang kepada Allah. Jadi kenapa Allah mengajarkan kepada kita sebuah doa yang indah seperti itu? Wa tawafana muslimin, matikan aku dalam keadaan berserah diri, karena Allah rindu kepada kita. Allah itu sangat rindu, ingin kita pulang, dan ingin agar kita pulang dalam keadaan seperti saat kita ditiupkan. Itulah kerinduan Allah kepada kita.
Itu sebabnya kalau kita belajar lebih dalam, saya ingin menyampaikan sebuah statement yang disampaikan oleh seorang filosof yang amat saya kagumi, namanya Meister Eckhart. Beliau menyatakan satu kalimat yang sangat luar biasa. Kalimatnya seperti ini. Untuk mengenali Tuhan secara langsung, aku harus sepenuhnya menjadi Dia. Dan Dia menjadi aku. Sehingga Dia dan aku menjadi satu, yaitu aku. Nah, kalau saya bicara seperti ini kan gak kelihatan. Tapi kalau ditayangkan ya tulisannya, ya saya jelaskan. Untuk mengenali Tuhan secara langsung, aku, itu akunya kecil. A-nya kecil, K-nya kecil, U-nya kecil. Aku yang kecil, aku. Harus sepenuhnya menjadi Dia. Dia, D-nya besar, I-nya besar, A-nya besar. Dan Dia menjadi aku, akunya masih kecil. Sehingga Dia dan akunya masih kecil. Menjadi satu, yaitu aku. Nah, ini A-nya besar, K-nya besar, U-nya besar. Jadi aku yang sudah besar semua itu perpaduan antara Dia dengan aku yang kecil. Itu yang namanya tauhid. Dan untuk mengenali Tuhan secara langsung, maka aku harus sepenuhnya menjadi Dia. Ini perlu upaya yang sangat luar biasa untuk menjadikan agar aku menjadi Dia. Makanya kita diajarkanlah sifat-sifat Dia, asma-asma Dia, karya-karya Dia. Supaya apa? Supaya kita banyak belajar dari akhlaknya Dia. Agar aku menjadi seperti Dia. Makanya kalau di Quran ada kata-kata yang sangat indah. Ya, berbuat baiklah kamu seperti aku berbuat baik padamu. Kalau itu saja bisa kita lakukan, itu memudahkan kita untuk mengenali Dia secara langsung. Karena banyak orang yang mungkin tidak sadar mengenali Tuhan lewat asmanya tidak akan nyampe kepada Tuhan. Mengenali Tuhan lewat karyanya mungkin juga tidak akan sampai kepada Tuhan. Mengenali Tuhan lewat sifat-sifatnya tidak akan sampai kepada Tuhan. Ayo, dengan menghafal Asmaul Husna 99 tidak ada jaminan sampai pada Tuhan. Dengan menghafalkan sifat 20 tidak ada jaminan kita sampai kepada Tuhan. Dengan mempelajari sains dan hukum alam, mungkin juga kalau tidak ada kesadaran, ya tidak akan sampai kepada Tuhan. Kecuali kesadaran yang sudah dicapai oleh orang-orang yang sudah bisa menyatukan antara sains dengan agama. Coba, ada satu pernyataan yang sangat luar biasa dari seorang saintis dari Jepang. Beliau namanya Profesor Masaru Emoto. Beliau menyatakan seperti ini. Ingatlah, saat kita di rahim ibu, 96% tubuh kita adalah air. Ingatlah, ketika kita lahir ke alam dunia, 85% tubuh kita air. Ingat, ketika kita sudah dewasa, sedewasa-dewasanya kita, itu paling minimal di tubuh kita ada air 70%. Maka beliau mengatakan, sesungguhnya manusia itu adalah air. Nah, berangkat dari sebuah fakta bahwa manusia itu adalah air, lalu beliau melakukan sebuah penyelidikan yang dalam tentang sifat-sifat air. Yang luar biasa. Ada tulisan seperti ini. Mari kita kerjakan. Tulisan itu kemudian ditempel pada air. Setelah itu air dibekukan. Kemudian air ya dilihat kristalnya. Kemudian ada tulisan yang lain. Kerjakan. Kalau yang tadi tulisannya mari kita kerjakan. Yang satu lagi kerjakan. Ditempelkan lagi pada air, dibekukan -25 derajat Celcius. Kemudian dilihat struktur kristalnya. Ternyata yang kerjakan dengan mari kita kerjakan, itu struktur kristalnya sangat berbeda. Yang mari kita kerjakan ternyata diamond. Indah sekali struktur kristalnya. Kalau kita melihat struktur kristal air yang itu, sepertinya air itu sedang bahagia.
Bayangkan, seorang atasan di pabrik, karena dia sebagai bos, pernah nggak melakukan sebuah instruksi dengan kata-kata, mari kita kerjakan. Atau kerjakan. Atau dengan nada yang tinggi, atau dengan kemarahan, atau dengan penuh dengan tekanan. Perhatikan, yang disuruh siapa? Manusia. Sedangkan manusia itu kan dalamnya air. Bayangkan struktur kristal air pada tubuh manusia. Sehingga jangan heran kalau orang di tempat kerja sakit. Kita tarik sekarang ke rumah. Ayo kita belajar. Mana lebih banyak kita melakukan? Apakah kita sering mengajak anak atau menyuruh anak? Jangan-jangan di rumah yang sering terjadi adalah suruhan. Kerjakan, belajar, sapu, bersihkan. Mungkin perintah-perintah itu yang sering keluar dari mulut kita. Dengan penemuan sains yang tingkatannya seperti itu, dengan dibarengi oleh kesadaran bahwa air adalah ciptaan Tuhan, dan Tuhan menciptakan segala sesuatu pasti ada maksudnya. Dan ternyata kenapa bumi kita 2/3 air? Dan kenapa tubuh kita 70% air? Dan kenapa air yang paling dominan dalam tubuh kita? Mungkin kalau kita menyadari itu saja, saat kita mau berbicara buruk kepada orang lain, mungkin kita mikir dulu. Itu sebabnya hati-hati. Karena ada gelombang positif, ada gelombang negatif. Setiap benda memancarkan gelombang. Dan gelombang itu yang disebut dengan hado. Makanya teknik pengobatan ya, yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kita di dunia modern seperti ini, melampaui dunia kedokteran. Coba perhatikan, pernah nggak ada orang yang stres? Pernah lihat nggak orang stres? Atau pernah nggak kita mengalami stres? Sering kan? Stres itu artinya tegang, itu bahasa Inggris. Nah, ketegangan itu dari mana muncul? Dari rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir, kan munculnya jadi tegang. Atau ilmu yang kita miliki tidak sebanding dengan masalah yang sedang kita hadapi, kan timbul tegang. Stres itu tegang loh. Coba perhatikan, ya. Kalau misalkan kita punya plastik, ditarik, itu kan tegang. Kita punya tali ditarik, kan tegang. Betul nggak? Tegang itu stres. Nah, dari mana ketegangan itu muncul? Tegang itu kan kebalikan dari apa? Relax. Jadi stres itu tegang, kebalikannya apa? Relax. Begitu kita sedang stres, maka air yang di dalam tubuh kita sedang memancarkan gelombang ketegangan. Nah, gelombang ketegangan itu harus dilawan oleh gelombang lagi. Gelombang apa? Gelombang yang tidak tegang. Jadi cukup mengambil air, kemudian tulisi, relax. Tempelkan pada air. Nah, air dalam tubuh kita yang sedang memancarkan hado, gelombang yang tegang tadi, kemudian masukkanlah air yang cuma ditempeli tulisan relax. Mungkin tidak percaya kalau itu ternyata bisa menghilangkan ketegangan. Murah, sangat murah, tapi itu sangat luar biasa. Itu sains. Dalam fisika ada penemuan baru. Kenapa? Bising itu kan selama ini dihilangkan dengan apa? Menutup pintu. Atau ya, memasang peredam. Sekarang fisika sudah menemukan teori baru. Penemuan baru apa? Suara yang bising bisa ditiadakan dengan suara yang bising lagi. Jadi di titik tertentu ada suara bising, dihadirkan suara yang bising juga, tetapi kebalikannya, ternyata di situ terjadi kesunyian yang luar biasa. Kenapa? Suara bising itu gelombang. Kalau gelombang itu ada puncaknya, ada lembahnya. Ciptakan lagi gelombang yang kebalikan dari itu. Sama-sama bising. Tetapi gelombangnya berbeda, kebalikannya. Begitu dijumlahkan terjadi yang namanya ya interferensi. Atau yang disebut dengan resonansi. Interferensinya namanya interferensi destruktif. Maka suara dihilangkan dengan suara. Jadi kalau gelombang bisa dilawan dengan gelombang, saat kita sedang stres memancarkan gelombang, alirkan ke dalam tubuh kita. Gelombang yang kebalikannya, stresnya jadi hilang.
Luar biasa. Inilah pertemuan antara sains dengan spiritual. Ternyata kita semakin diyakinkan bahwa sains berasal dari Allah. Ajaran agama dari Allah. Berarti dari sumber yang sama. Suatu saat akan bertemu di danau yang sama. Beruntunglah mereka yang sudah punya danau, yang sudah ketiban dua aliran pengetahuan. Satu pengetahuan tentang sains, yang kedua pengetahuan tentang agama. Begitu bertemu di titik temunya, disitulah kita akan menemukan manfaat yang sangat luar biasa. Jadi untuk mengenali Tuhan secara langsung, aku harus menjadi sepenuhnya seperti Dia. Bahkan harus menjadi Dia. Saya pernah memberikan pertanyaan kepada murid-murid saya. Pertanyaannya begini. Ya, coba, sebenarnya bukan pertanyaan, tapi ini lebih banyak mengajak. Coba kita ambil kertas, kemudian tuliskan sifat-sifat Tuhan yang kita tahu. Lalu tuliskan sifat-sifat kita yang kita tahu. Dan kita yang paling tahu sifat kita, bukan? Coba lihat, berselaras atau berlawanan. Misalkan contoh seperti ini. Ketika kamu mau memberi, berharap apa? Ketika Tuhan memberi, berharap apa? Beda? Atau sudah selaras? Jadi Tuhan memberi tidak berharap apa-apa. Tuhan memberi, ya memberi saja. Karena beliau punya cinta yang tanpa batas. Memberi dengan cinta. Nah sekarang kita memberi dengan cinta atau kita berharap sesuatu dari pemberian kita? Beda? Beda apa sama? Nah beda. Itu baru satu. Berikutnya cek apa akibatnya. Karena Tuhan memberi dengan cinta tanpa berharap apa-apa, maka Tuhan gak pernah kecewa. Kita kenapa kecewa terus-menerus? Karena kita berharap apa-apa. Tuh, beda? Kalau gitu Tuhan bahagia? Tuhan bahagia dengan pemberiannya. Sekarang tanya lagi kita, apakah kita bahagia ketika memberi? Nah, kalau kita memberi merasa kehilangan dengan apa yang kita beri dan kita tidak bahagia, berarti banyak sekali kan sifat yang berlawanan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan secara langsung selama kita belum sepenuhnya menjadi Dia? Tahajud kita karena kecintaan kita kepada Tuhan, atau karena kita berharap surganya Tuhan? Kayaknya orang yang berharap surganya Tuhan mungkin tidak ada tahajud kalau Tuhan mengumumkan sekarang surga sudah nggak ada lagi. Jadi kalau ada pengumuman dari Tuhan bahwa surga sudah tidak ada lagi, mungkin dia berhenti. Bahkan dia pun berhenti tahajud ketika ada pengumuman neraka sudah dihapus. Karena dia semata-mata menyembah Tuhan cuman karena pengen surga, takut neraka. Bukankah itu kesadaran yang berbeda dengan kesadaran Tuhan? Tetapi kita terus mempertahankan kesadaran itu. Yang nyata-nyata kesadaran yang semacam itu tidak pernah mengubah kita menjadi tambah baik. Makanya kita banyak masalah. Itu sebabnya kalau berguru kepada Einstein mengatakan begini. Selama kesadaranmu pada saat menyelesaikan masalah sama dengan kesadaranmu pada saat terjadinya masalah, maka kamu tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Einstein mengatakan begini. Selama kesadaranmu pada saat menyelesaikan masalah sama dengan kesadaranmu pada saat terjadinya masalah, maka kamu tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Jadi menyelesaikan masalah harus meningkatkan kesadaran. Dulu waktu kita SD, ya, apalagi kelas 1 ditanya, ya, 6 kali 7, diuntai dulu 6, 7 kali. Setelah itu dipasanglah jari-jari kita. Yang pertama 6. Kemudian yang kedua 6. Jarinya cuma 10. Dia akan berteriak. Gak cukup katanya jarinya. Karena kesadarannya masih rendah. Sekarang sudah setua ini Bapak Ibu. Ditanya 6 kali 7. Langsung otomatis. Karena udah hafal. Betul gak? Jadi sebetulnya yang membuat kita bisa menjawab 6 kali 7. Itu bukan kehebatan kita berhitung. Tapi kesadaran. Karena kesadaran kita sudah meningkat. Makanya sesungguhnya masalah semua manusia itu sama.
Kenapa ada yang bisa menyelesaikan dan yang ada yang tidak menyelesaikan? Persoalannya cuma sederhana, kesadarannya yang berbeda. Kesadaran yang berbeda. Nah, itu sebabnya kita diajarkan oleh semua ya leluhur kita dari semua keyakinan kan meningkatkan kesadaran. Kalau Nabi Muhammad mengajarkan kita walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Kita harus selalu berada di sidratil muntaha, di puncak kesadaran kita yang paling tinggi. Itu ajaran yang sangat luhur. Makanya semua ritual ibadah yang dilakukan harusnya dalam rangka meningkatkan kesadaran kita. Bukan dalam rangka menumpuk-numpuk pahala kita. Mau ditanya pahala juga kita nggak ngerti. Biar saja Allah ya, biarkan saja Allah yang menilai semuanya. Tetapi kita juga jangan menjadi orang yang sedikit-sedikit terserah Allah, sedikit-sedikit terserah Allah. Kan Allah terserah kita. Kan Allah udah bilang, aku terserah kamu. Bukan kita terserah Allah. Berjuang sekeras mungkin untuk membaikkan diri kita, setelah itu baru berserah diri kepada Allah. Itu berserah diri yang benar. Wa tawaffana muslimin, wafatkan aku dalam keadaan berserah diri. Lalu apa sih manfaatnya berserah diri? Kalau dalam syair lagu tadi itu manfaatnya katanya damai. Sekarang kita buktikan apa betul kalau kita sudah berserah diri itu damai. Dan bagaimana cara damai itu bisa dicapai? Tidak mudah kalau tidak punya pengetahuan. Sekarang saya kasih sebuah ilustrasi seperti ini, ya. Kita kan suka nggak menyatakan, oh si A benar, si B salah, suka nggak? Suka? Suka kan? Suka sekali, hampir tiap hari. Lalu setelah itu kemudian kita berpihak pada si A, kemudian membenci si B. Sering? Sering kan seperti itu? Saya tanya, Allah punya sifat yang seperti itu enggak? Enggak. Allah itu tidak pernah berpihak pada si A, kemudian tidak berpihak pada si B. Kalau ada orang yang kemudian menggambarkan Allah punya sifat yang seperti itu, dia telah menghina Tuhannya. Dan saya yakinkan yang sedang diceritakan oleh orang yang semacam itu bukan Tuhan yang menciptakan dia. Itu Tuhan ciptaan dia. Tuhan tidak punya sifat seperti itu. Tuhan tidak pernah berpihak pada si A, kemudian tidak berpihak pada si B. Karena Tuhan tidak pernah terjebak oleh benar salah. Nah, oleh karena itu gimana caranya supaya kita tidak terjebak benar salah? Yakini saja apapun yang terjadi kebenaran. Ini perlu pemahaman nih. Ulangi lagi. Supaya tidak terjebak benar salah, yakini saja segala sesuatu sebagai kebenaran. Yang terjadi, terjadilah. Tugas kita menangkap pesan di balik semua yang terjadi. Yang terjadi kita sukai, yang terjadi kita tidak sukai, tangkap saja. Di balik itu maksud Tuhan apa? Kan itu yang membuat kita jadi pintar. Makanya dua kata terakhir dari Asmaul Husna, ar-rasid baru as-sabur. Hanya cerdas yang membuat seseorang menjadi sabar. Sabar itu tidak dimiliki oleh orang bodoh. Sabar itu perlu pakai ilmu kok. Makanya orang yang tidak pernah sabar cuma satu kuncinya, gak punya ilmu. Apa ilmu sabar? Ilmu sabar itu satu, cerdas. Perlu dibuktikan? Ayo kita buktikan. Contoh, kalau kita punya kecerdasan kita jadi sabar. Contoh, ya, kita keluar dari rumah. Dalam diri kita ada rasa cemas. Rasa cemas, rasa cemas. Cemasnya sederhana. Misalnya, mobil saya baru saja dicuci. Ya. Takut kotor, takut kegesrek, atau apa saja. Cemas. Perhatikan, saat sedang cemas, sebetulnya ya tubuh kita sedang memancarkan hado, gelombang kecemasan.
Dan gelombang kecemasan yang dipancarkan oleh tubuh kita yang 70% air ini, itu kan menyebar ke lingkungan. Betul nggak? Apa yang akan terjadi? Begitu terjadi, betul-betul ada yang menggesek, ada sepeda motor, kemudian ada yang seret, ya, menggesek mobil kita. Saya tanya, dua kemungkinan kan? Ada yang tersenyum dan ada yang marah. Betul nggak? Yang cerdas nih, yang cerdas. Duh, luar biasa. Gara-gara saya cemas, saya membancarkan gelombang kecemasan. Ternyata apa yang saya cemaskan betul-betul terjadi. Ini salah saya. Marah nggak? Enggak, malah dia bisa jadi tersenyum. Dia mentertawakan, ya, kejadian yang baru terjadi, yang sederhana tadi, ya, karena kesalahan dirinya sendiri. Enggak ada orang lain yang disalahkan. Tapi orang yang tidak sadar pasti akan keluar mobil, kemudian dia akan mengejar orang yang ya, membawa sepeda motor tadi yang kemudian menggesek mobil kita dan kemudian dia marah-marah. Betul? Itu bukti bahwa sabar itu perlu ilmu. Sabar itu perlu pengetahuan. Jadi saya cuma ingin mengatakan pada Bapak Ibu sekalian, jangan cuma asbun, asal ngomong. Pokoknya sabar deh. Gak bisa. Sabar itu gak bisa pokoknya. Harus ada sesuatu yang mengantarkannya sampai ke jenjang itu. Contoh yang lain. Ada orang marah-marah sama dia. Mungkin dia juga tidak menyadari kesalahan dia apa. Kok saya dimarah-marahin? Orang yang punya pengetahuan, jangan bilang gini, oh tadi saya baru saja berdoa, Rabbana afriq alaina sobron. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang sabar. Inilah pengkabulan Allah bagi saya. Dia akan menerima itu dengan keikhlasan. Tapi orang yang tidak punya pengetahuan, doa-doa, kejadian-kejadian, dia tidak bisa menghubungkan antara doa dengan kejadian. Apa yang terjadi? Dia pasti marah. Yang bingung kan Tuhan. Kata Tuhan, loh, baru saja kamu doa, Rabbana afriq alaina sobron. Sekarang aku kabulkan, aku hadirkan peristiwa untuk menaikkan kesabaranmu. Loh, kamu menolaknya. Jadi saat berdoa antara dia dengan Tuhan kan masih gaib. Waktu Rabbana afriq alaina sobron kan masih gaib. Kegaiban itu oleh Tuhan kemudian dinyatakan. Lalu Tuhan mewujudkan diri atau menyuruh kepanjangan tangan Tuhan yang nyata. Yaitu orang yang dihadirkan tadi. Kata Tuhan, saat aku gaib, kamu baik-baik ya sama aku. Tapi saat aku mewujudkan diri dalam wujud yang nyata untuk meningkatkan kesabaranmu, untuk mengabulkan doamu, kamu lari dari aku. Terus kata Tuhan, cukuplah. Aku gak ngerti dengan keinginan. Nah itulah yang membuat kita gak naik-naik belajar. Sudah bertahun-tahun kita belajar tapi di situ-situ saja. Kenapa? Ini olahnya. Olah rasa, olah pikir ke dalamnya yang kurang. Ke dalamnya yang kurang. Saya katakan ya pada Bapak Ibu sekalian. Saya bukan mengatakan saya sudah sukses. Saya kalau membaca buku mungkin tidak banyak waktunya. Sekali seret baca. Setelah itu merenungnya yang lama. Jadi diulang-ulang, direpetisi. Sampai mengkristal. Hasil bacaan itu menjadi sesuatu yang disebut dengan PowerPoint. Jadi PowerPoint itu adalah kata-kata kuncinya saja. Keywordnya saja. Makanya saya sering menganjurkan pada mahasiswa saya. Kamu baca satu bab. Dan setelah itu kemudian ya biasanya saya latih dulu. Saya udah tahu di bab itu keywordnya ini. Nah biasanya ada tinjauan ulang. Jadi saya suka menyebutkan, mengajak mereka coba kamu sebutkan keyword dari
bacaan di bab ini. Kalau sudah bisa menyebutkan kata-kata kunci di situ, dia udah berhasil itu membaca. Makanya kalau membaca jangan sampai kita membaca seperti kita makan di warteg. Makan tempe 2, makan tahu 3, ya. Makan bakwan 5, ketika ditanya, apa yang dimakan? Aduh, sebentar lupa. Sama, ya. Seperti saya berbicara. Rabbana afrig alaina sabron wa tawafana muslimin. Kalau kita menghafalkan doa itu, kan kelihatannya panjang tuh kata-katanya. Padahal keywordnya cuma 2. Satu sabar, yang kedua berserah diri. Kalau tidak hafal bahasa Arab, udah ucapkan saja pakai bahasa jiwa. Tuhan, jadikanlah aku orang sabar dan jadikanlah aku orang yang berserah diri sebelum aku mati. Udah cukup, Tuhan Maha tahu kok. Daripada menghafalkan huruf Arabnya. Sudah dari kecil nggak belajar bahasa Arab. Betul nggak? Iya, sudah gitu disuruh menghafalkan Arab. Yang Indonesia aja nggak hafal-hafal, apalagi yang Arab. Menyiksa diri sendiri. Jadi timbulnya keputusasaan. Aduh, belajar agama banyak doanya. Ya, besok-besok saya nggak akan ngaji lagi. Itu salah. Karena keywordnya tidak kita tangkap. Kata kuncinya kan cuma 2. Kalau saya tadi mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih la tamutunna illa wa antum muslimun, cuma 3. 1 iman, 2 takwa. Yang ketiga berserah diri. Itu saja. Terus kalau mau doa, ya doa saja sama Allah. Ya Allah, karuniakanlah iman yang sesungguhnya padaku. Ya toh? Karuniakanlah takwa yang sesungguhnya padaku. Dan jadikanlah aku dengan iman dan takwa yang Engkau berikan padaku. Aku menjadi orang yang berserah diri sepenuhnya kepadamu. Kan sederhana. Betul nggak? Kadang-kadang mohon maaf ya. Mau haji, mau umroh. Sibuk. Mana sih? Kenapa? Menghafal doa-doa. Sampai ada orang mengundang saya untuk walimatus safar. Kemudian ketika saya datang cemas, pucat. Kenapa? Takut ditanya doa-doa katanya sama saya. Lalu nyampe di sana juga kan masih bisa ya, doanya dikalungkan di leher, ya. Betul nggak? Udah nggak usah banyak-banyak doa. Kalau saya doa cuma satu aja, ya Allah, Engkau yang paling tahu segala kebutuhanku. Yang aku minta jauh lebih banyak, yang tidak aku minta Engkau beri daripada yang aku minta Engkau tidak memberi. Allah Maha tahu kok. Makanya kata Quran, kata Allah sendiri dalam Al-Quran, minta tolong padaku cuma 2 aja, sabar dan sholat. Sabar saja. Nah inilah sabar ini. Karena sabar itu sarana untuk minta tolong yang paling ampuh. Ya. Bahkan dalam sebuah kitab yang lain ada firman Tuhan seperti ini. Kalau meminta kepadaku jangan bertele-tele. Itu ada kata-katanya begitu. Ya. Kalau minta kepadaku jangan bertele-tele. Dan jangan menganggap yang paling banyak kata-katanya itu yang paling aku kabulkan. Betul nggak? Setelah bertele-tele banyak juga setelah dikabulkan juga nggak ngerti kalau itu pengabulan Allah. Betul nggak? Iya. Lagi kerja di sebuah perusahaan. Malamnya minta sama Allah. Ya Allah jadikanlah aku orang kaya. Besok begitu nyampe pekerjaan dipecat dari perusahaan. Tidak ngerti kalau itu pengkabulan doa. Ya Allah, tadi malam saya minta jadi orang kaya, berkecukupan. Terus malah hari ini saya dipecat. Lu kata Allah kan permintaanmu. Kalau kamu kerja di perusahaan itu, 1 terbatas waktu, yang kedua terbatas penghasilan. Kan gajinya sudah ditentukan. Sebulan 10 juta, kerja dari pagi sampai sore, tambah lemburan. Kan 10 juta tinggal beli amplop 10, di amplop-amplop kan gitu. Hidup berbasis amplop. Betul nggak? Ini buat listrik kan gitu. Ini buat cicilan mobil, ini buat cicilan sepeda motor, ini buat anak sekolah kan gitu. Betul nggak? Nah begitu anak, ya besok piknik, nggak ada amplopnya nak. Karena semua sudah di amplop. Nah hidup yang berbasis amplop seperti itu sebenarnya sedang membatasi Tuhan. Bukan berarti saya ya mengajarkan untuk tidak memanage finansial, bukan. Tapi gitu-gitu amat sih, ya nggak perlu.
Ya. Kita kan bisa tahu mana yang prioritas, mana yang tidak, walaupun tidak diamplopin kan gitu. Giliran anak pengen makan sekali-kali di warteg, ya ikutin aja, tidak akan rugi. Betul nggak? Itu. Pernah nggak ada orang yang kayak gitu? Malamnya minta jadi orang kaya, besoknya dipecat dari pekerjaan. Dia tidak bisa menghubungkan kalau doa yang itu dengan yang terjadi itu adalah nyambung. Nah, sebetulnya kejadian itu sudah meliputi Bapak Ibu sekalian, ya. Sudah, cuman kita nggak ngerti cara menyambungkannya. Kenapa? Karena tidak cerdas. Akibatnya yang tidak cerdas sulit sabar. Baik, kembali lagi pada kata-kata Meister Eckhart. Jadi untuk mengenali Tuhan secara langsung, aku harus sepenuhnya menjadi Dia. Dan Dia menjadi aku, sehingga Dia dan aku menjadi satu, yaitu aku. Nah, disinilah sebetulnya ya, disinilah ikhlas itu adanya. Ikhlas itu di situ adanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tahun 2009 pernah ada sebuah rapat akbar dunia, ya, itu terjadi di Swiss. Hampir semua tokoh-tokoh agama berkumpul dan hasil dari perkumpulan semua tokoh agama cuma satu. Apa itu? Ya. Mereka menyepakati bahwa intisari semua ajaran agama adalah satu, yaitu belas kasih. Jadi kalau di Islam Tuhan itu kemudian disebut Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kan ada kaitan dengan itu. Jadi kalau di Kristen, mohon maaf, ya, Tuhan itu disebut kasih. God is love. Kalau di Hindu, Tuhan itu disebut Tuhan tertinggi adalah kedamaian. The ultimate God is peace. Tuhan tertinggi adalah kedamaian. Bahkan mohon maaf ya, sahabat-sahabat di Buddha jarang menyebut kata Tuhan. Jarang. Ya. Yang paling jarang menyebut kata Tuhan. Mereka cuma menyebut ya Tuhan itu sebagai cahaya upaksa. Ketenangan, keseimbangan di dalam diri, itu Tuhan. Di atasnya ada apa? Ada mudita cita. Bahagia melihat orang lain bahagia. Di bawahnya ada apa? Maha karuna, kasih sayang yang tak terbatas. Jadi menyebut Tuhan itu dengan kata-kata yang seperti itu. Ya, cahaya upaksa, ketenangan, kedamaian di dalam diri, keseimbangan. Lalu bahagia melihat orang lain bahagia. Cinta dan kebajikan. Nah, dalam ajaran Tao lebih bagi saya ini juga luar biasa. Tuhan itu disebut kasih sayang, Tuhan disebut kesederhanaan, Tuhan disebut mendahulukan orang lain. Dalam ajaran mereka, siapa saja yang sudah bisa mendahulukan orang lain sebelum kepentingan dirinya sendiri, disitulah Tuhan. Makanya disebut dengan 3 mustika. Yang pertama kasih sayang, yang kedua kesederhanaan, yang ketiga mendahulukan orang lain. Jadi banyak sekali sebetulnya ya tradisi-tradisi agama menyebut Tuhan dengan cara yang beragam. Dan hebatnya Tuhan mengizinkan disebut apapun oleh semua tradisi agama. Dan Tuhan tidak marah. Malah kita yang sering aneh. Kita yang memberi nama yang berbeda, kita sendiri yang rebutan atas nama yang berbeda itu. Makanya jadi aneh juga. Tuhan yang gaib kita puja-puji, Tuhan yang nyata saat datang kita cemooh, kita benci. Aneh, padahal Tuhan menyatakan ad-dhahiru al-batinu. Ya, dia yang dohir, dia yang batin. Kalau yang dohir Tuhan, yang batin Tuhan, terus kita ini siapa? Coba, Bapak Ibu keluarkan uang dari saku, ngambil uang 10.000, kasih sama orang. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Siapa yang sedang memberi uang? Allah. Siapa yang sedang menerima uang? Allah. Yang diberi Allah, yang menerima Allah. Terus kitanya di mana? Makanya kenapa diajarkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi kalimat utama. Makanya Nabi Muhammad mengajarkan kullu amrin dibalin la yubda'u bi basmalah fahu akto. Yang lebih canggih lagi, bukan sekedar mengucapkan kalimat basmalah, tapi kesadaran saat mengucapkan itu. Coba sekarang, mari kita latih.
Apapun yang kita lakukan dengan kesadaran penuh atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mau mandikan anak atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita sedang menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta dan kasih kita pada anak kita supaya tubuh anak kita bersih. Seorang dokter mengatakan mau melayani pasien atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saya bukan sedang melayani pasien, tapi Allah sedang melayani Allah. Saya cuma kepanjangan tangan Dia untuk menyampaikan kasih sayangnya lewat tangan saya. Makanya saya disekolahkan, ditakdirkan di sekolah kedokteran. Allah yang mentakdirkan, Allah yang sedang memakai kita. Allah yang sedang menitipkan pengetahuan kepada kita. Dan kita tidak merasa pintar dengan ilmu kita. Bahkan kita tidak akan mungkin menjadi sombong dengan ilmu kita. Semuanya ilmu Allah. Makanya puncak pencerahan adalah merasa bodoh. Kapan seseorang merasa bodoh? Kalau kesadaran itu sudah tumbuh. Seorang guru di sekolah ketika dia mau mengajar matematika, bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Aku sedang menjadi kepanjangan tangan-Mu ya Allah untuk mencerdaskan, ya, untuk memberikan kasih sayang dan mencerdaskan pikiran-pikiran orang yang telah diberi pikiran oleh Allah supaya kritis, supaya kreatif, supaya komunikatif, supaya kolaboratif, supaya dia punya kemampuan menyelesaikan masalah dalam hidupnya. Kan itu pertolongan. Betul nggak? Bayangkan kalau semua orang sudah seperti itu bismillahnya. Lalu tidak bisa membaca bismillah dalam bahasa Arab. Sudah ucapkan atas nama Tuhan yang Maha Pengasih, atas nama Tuhan yang Maha Penyayang. Sudah itu saja. Itu sudah luar biasa. Begitu kita bilang atas nama Tuhan, mudah sekali kita untuk mengatakan alhamdulillah segala puji milik Allah. Nah, banyak orang yang sulit mengatakan segala puji milik Allah cuman karena dia tidak menyelami kalimat atas nama Allah. Sederhana latihannya? Sederhana. Tetapi bagi saya yang sederhana ini ternyata sangat power kalau kita melatihnya dengan sungguh-sungguh. Nah, biarkan saja ya menyebut Dia dengan cara yang berbeda. Tetapi tidak ada Tuhan selain Tuhannya manusia. Itu sebabnya kita diajarkan di penghujung Quran surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung pada Tuhannya manusia. Ya, itu. Ya, ketika kita sudah berlindung pada Tuhannya manusia, berarti Tuhan cuma satu, Tuhannya manusia. Kalau kita sudah berlindung pada Tuhannya manusia, ya sudah. Yang ada cuma satu, Tuhannya manusia. Baik, kembali lagi pada dua kata yang penting tadi dari syair lagu yang tadi diperdengarkan, ya. Serahkan hidupmu dan matimu kepada Allah, maka hatimu akan menjadi damai. Bagaimana cara menyerahkannya? Nah, menyerahkan, hati-hati nih. Udah, hidup saya tergantung Allah saja. Mati tergantung Allah saja. Menjadi orang-orang yang tidak berkarya. Menjadi orang-orang yang a priori tidak melakukan apa-apa. Bukan itu putus asa. Kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah menyampaikan kebaikan sebanyak-banyaknya pada orang yang memerlukan kebaikan. Dan setelah kita menyerahkan kebaikan, jangan menganggap itu kebaikan kita, bahwa kita sedang dipakai oleh Allah. Di situ letaknya berserah diri yang sesungguhnya. Bukan terserah Allah. Kenapa kamu kok nggak kerja? Bagaimana kau makan? Terserah Allah. Kok kamu dari kemarin saya lihat sakit, kok kamu nggak pergi dokter? Terserah Allah. Itu bukan terserah Allah, itu bukan berserah diri pada Allah dan pasti tidak damai. Kedamaian hanya terjadi saat kita sedang berproses melepaskan pikiran kita dari hasil. Jadi berserah diri kepada Allah adalah memilah mana wilayah kita, mana wilayahnya Allah. Nah, kita itu sering turut campur. Wilayah kita itu adalah ikhtiar, wilayah Allah adalah hasil. Kita sering masuk di dimensi hasil, ya disitulah kita jadi nggak damai. Jadi kata berserah diri itu menurut saya perlu penjabaran yang lebih dalam supaya kita mengerti.
Karena banyak yang kemudian tidak paham lalu menggunakan kalimat itu sesuai dengan persepsinya. Apa yang terjadi? Salah kaprah. Karena yang benar kaprah tidak pernah terjadi. Dalam hidup itu yang terjadi selalu salah kaprah. Benar kaprahnya tidak pernah terjadi. Jadi berserah diri kepada Allah artinya memilah mana wilayah kita, mana wilayahnya Allah. Wilayah kita adalah proses, wilayahnya Allah adalah hasil. Jangan turut campur dalam dimensi hasil, cukup diproses saja. Ketika hasilnya apapun, disitulah kalimat Alhamdulillah akan meluncur. Makanya dua kalimat utama kalau dalam tradisi Islam. Satu Bismillahirrahmanirrahim, yang kedua Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan dua kalimat itu dipasang di awal Al-Quran. Jadi kalau menurut saya dua saja itu diamalkan, lalu tidak hafal ya yang selanjutnya, ayat-ayat yang selanjutnya, udah keren. Itu saja, bisanya cuma Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, udah keren. Makin dalam diselami makin keren. Dan ayat-ayat selanjutnya sebetulnya itu kan penjabaran dari dua kalimat itu saja. Karena yang inti adalah dua kalimat itu. Nah, bagaimana kita bisa menyelami dua kalimat itu? Bagaimana kita punya keberanian mengucapkan bismillah atas nama Allah? Kan gak mungkin seseorang tiba-tiba mengatakan atas nama Pak Gubernur, atas nama Pak Bupati, kalau dia bukan siapa-siapanya gubernur atau bupati. Betul gak? Wakil bukan, sekda bukan, asisda bukan, kenal enggak, tiba-tiba datang pada sebuah tempat mewakili Pak Gubernur, kan pasti diusir. Sama seperti kita, tiba-tiba menyatakan atas nama Allah. Emang kenal dengan Allah? Makanya untuk menyatakan atas nama Allah, bagi orang yang punya keberanian, itu sulit. Kenapa? Jangan-jangan saya tidak sepenuhnya menjadi dia. Jangan-jangan saya tidak sepenuhnya mewakili dia. Jangan-jangan saya belum bisa seperti dia. Selevel Nabi Muhammad yang akhlaknya adalah akhlak Allah, tahaluk bi akhlakillah. Barangkali untuk mengucapkan bismillah, cuman kita nggak tahu saja. Bagi beliau perlu keberanian yang luar biasa. Kita kan nekat bukan berani, betul nggak? Baca bismillah begitu mudahnya, betul nggak? Tanpa tanggung jawab. Yang luar biasa ya, mau menjabat sebuah jabatan tertentu ya, di kepala ada kitab suci, kemudian dimulai dengan sumpah baca atas nama Allah. Aduh. Dan setelah itu kemudian melupakan janji itu. Dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang di luar kewenangannya. Melakukan tindakan-tindakan yang di luar ya, batas-batas yang diberikan padanya. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah kebenaran. Ya kebenaran. Kalau dia melanggar akan mendapatkan akibat dari pelanggarannya. Kalau dia baik akan dicintai oleh masyarakat. Itu hukum sebab akibat dari pilihan peran yang diambil. Sesederhana itu? Yes. Nah, cuman kita itu terkadang sering ya mengambil pilihan tertentu, tapi kemudian kita tidak berani menanggung risiko dari pilihan kita. Oke? Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada pernyataan yang sangat bagus. Kita mau masuk rumah, pintu rumahnya itu terbuka lebar. Bahkan gak dikunci, terbuka pintunya itu. Malah kita memanjat pagar. Udah gitu memecahkan kaca jendela. Baru masuk ke rumah. Begitu sampai di rumah baru sadar kalau pintu rumah dari tadi juga udah terbuka lebar. Nah kira-kira ilustrasi ini cukup untuk menggambarkan jangan-jangan selama ini kita ya karena sering ditakut-takuti, mohon maaf, ditakut-takuti oleh orang-orang tertentu ya yang menyatakan gak mungkin kita bisa mengenal Allah, gak mungkin kita bisa mengenal Dia. Nanti mengenal Dia kalau kita sudah mati, lagi hidup aja kita susah mengenalnya, apalagi setelah mati. Dan kita percaya seakan-akan ya ketakutan-ketakutan yang disampaikan itu adalah kebenaran. Padahal ya semua leluhur kita menyatakan rumah Tuhan itu bahkan sekarang sudah tidak ada kusenya, udah nggak ada pintunya, udah ngablak-ngablak kok.
Bahkan kita pun sekarang sedang tinggal dalam Dia. Dalam sebuah kitab suci dikatakan, siapa saja yang tinggal dalam Dia, tiadalah berdosa. Karena yang berdosa adalah yang tidak tahu dan kenal kepada Dia. Banyak yang lupa bahwa sesungguhnya tujuan Allah menciptakan kita satu, untuk mengenali Dia. Satu, untuk mengenali Dia. Bukannya untuk menyembah Dia, yes. Menyembah juga harus dari kenal. Bagaimana kita menyembah yang kita tidak kenal? Tapi yang paling utama, yang paling awal adalah untuk mengenali Dia. Sekarang, perhatikan saya. Saya punya cerita yang sederhana. Ini cerita nyata, terjadi di jamaah kita. Suatu saat ada jamaah kita yang pergi tur ke Eropa. Ternyata sampai di sana kan pasti perlu tour guide. Dapatlah tour guide. Ya toh? Tour guide. Kelihatannya dari sisi fisik itu kan sebetulnya kita hanya melihat seakan-akan itu peristiwanya adalah peristiwa tur saja. Dalam perjalanan kemudian timbullah percakapan. Dalam percakapan itu, dalam percakapan timbul apa? Oh, ternyata seseorang yang sedang diajak bicara itu, tour guide-nya itu, seseorang yang sedang galau, sedang melakukan proses pencarian. Ya toh? Nah, apa yang terjadi? Kemudian sang suaminya bicara sama istrinya. Ternyata istrinya pun sedang melakukan pencarian. Sudah belajar kemana-mana, sudah kejeblos kemana-mana, belum dapat. Coba, kalau kita mau jujur, sebetulnya tujuan orang ini diutus oleh Allah, diizinkan oleh Allah tur. Mungkin kita manusia biasa yang pikiran terbatas hanya mengatakan, oh dia itu supaya tahu Eropa, kan gitu. Betul nggak? Ya mungkin itu salah satu tujuan. Tapi yang paling utama apa? Dipertemukan dengan orang ini. Nih saya ambil contoh. Saya pernah melakukan pencarian. Lalu akhirnya saya bertemulah dengan seseorang di sebuah tempat. Di sini. Saya urut ke belakang. Saya tidak bertemu dengan beliau kalau saya tidak ada di sini. Saya tidak akan ada di sini kalau saya tidak bekerja dengan profesi saya yang sekarang ini. Saya tidak akan bisa punya pekerjaan saya yang seperti ini kalau saya tidak kuliah di sini. Saya nggak akan kuliah di sini kalau saya SMA-nya bukan di sini. Saya tidak akan SMA di sini kalau SMP-nya bukan di sini. Saya tidak akan SMP di sini kalau SD-nya bukan di sini. Oh, saya tidak akan ada di SD itu kalau saya tidak dilahirkan di tempat itu. Saya tidak akan ada di tempat itu kalau tidak dilahirkan oleh ayah dan ibu saya yang itu. Terus diurut. Akhirnya kelahiran saya ini untuk bertemu dengan ini. Ayo sekarang ambil contoh yang sederhana saja. Ambil contoh saja. Siapa yang mau ngasih contoh? Silakan. Siapa yang mengasih contoh? Silakan. Ditarik. Contoh misalkan Ayah Jalil bertemu dengan saya. Di mana? Di sebuah tempat. Kalau kita rangkai ke belakang, pertemuan hari ini itu sebetulnya ceritanya dari sejak lahir. Bahkan bisa jadi dari sebelum lahir. Cuman kita tidak sadar karena sering memenggal sejarah. Seakan-akan kita bertemu di situ, kebetulan saja bertemu di situ. Padahal tidak. Ayo sekarang kita coba belajar untuk mengurut ke belakang. Mengurut ke belakang. Mengurut ke belakang. Banyak sekali orang-orang yang telah berperan dalam mempertemukan kita dengan hidayah yang diberikan Allah kepada kita. Betul nggak? Oh, banyak sekali yang terlibat di situ. Jadi sebetulnya kalau kita mau jujur, oh sebetulnya saya kerja di sini hanya untuk dipertemukan dengan ini. Dan tujuan akhirnya adalah itu. Maka tercapailah tujuan Allah. Aku menciptakan kamu agar kamu dapat mengenali aku.
Lewat peran-peran yang diberikan Allah di semesta ini, kita bisa sampai untuk menilai Allah lewat orang-orang yang sudah mengenal Allah. Satu episode sejarah pun kita putus, tidak akan terjadi. Ayo, episode mana yang mau kita putus? Tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Gitu. Siapa yang mau ngasih contoh barangkali? Silakan. Ibu Dasa barangkali bisa ngasih contoh. Silakan maju ke depan. Bisa nggak mengurut? Mengurut kenapa? Sampai mendapatkan sebuah hidayah. Sampai bisa mendapatkan yang dicari itu dapat. Coba diurut ke belakang. Assalamualaikum. Kalau langsung ketemu di sini tuh saya suatu waktu menemani ibu mertua pergi arisan. Lalu ketika orang-orang rame ngobrol-ngobrol, saya menepi karena ada rekaman yang saya nilai ini kayaknya ceramah gitu. Jadi saya simak ceramah siapa dan isinya apa. Jadi saya mojok, saya dengerin, lalu oh ini ceramah mengenal. Sehingga saya tanya, ini siapa ya yang memberikan? Lalu jadwal ketemunya di mana? Lalu disampaikan, oh nanti Sabtu pun akan ada. Oh jam berapa? Jadi saya memutuskan untuk hadir. Nah ketika saya hadir, ternyata pengajian tersebut sudah pernah saya hadiri rutin berapa 6 tahun yang lalu, tapi terputus karena yang menyampaikan itu sudah wafat atau pindah tempat, pokoknya karena salah satu itu saya kehilangan. Jadi akhirnya ya saya ketemu lagi, oh cara Allah mempertemukan kembali, karena saya selalu ngerasa saya mencari guru, tapi berguru kepada siapa ya gitu. Jadi dari yang tadinya saya mengantarkan ibu, kan tidak terfikir untuk saya bersambung kembali, ketemu dengan guru. Gitu mungkin Pak. Makasih. Ya, terima kasih. Kejadiannya di tempat arisan. Di tempat arisan sedang diputar sebuah ceramah. Lalu mojok. Kan itu. Tapi coba ke belakang. Kenapa bisa arisan di tempat itu? Kan pasti. Terus diurut itu akan sampai kepada kelahiran kita. Diurut ke belakang akan sampai kenapa saya dilahirkan. Gitu, seperti cerita saya tadi. Saya bertemu dengan seseorang di sebuah tempat, itu karena ini, sampai saya kuliah di sini, kerja di sini, itu semua tidak ada yang lewat. Dan semua rangkaian kehidupan kita itu menunjang untuk sampainya saya bertemu dengan seseorang yang menjadi marga lantaran saya bisa mendapatkan yang saya cari. Dan semua kita punya cerita yang berbeda, tetapi sesungguhnya intisari dari kelahiran kita adalah untuk dipertemukan dengan itu. Silahkan kalau tidak percaya, rangkai semua. Putus satu sejarah saja, satu rangkaian saja, tidak terjadi pertemuan itu. Jadi oleh karena itu apa yang mau kita tolak dalam hidup? Semua yang terjadi di masa lalu, seburuk apapun, itu yang telah mengantarkan kita menjadi masa kini sekarang. Jadi kalau dalam diri kita sekarang masih ada luka masa lalu yang belum bisa kita terima, atau kejadian masa lalu yang sangat menyakitkan belum kita terima, itu sebetulnya karena kita bodoh. Kita tidak sadar bahwa sesungguhnya yang menyakitkan, yang menyenangkan di masa lalu, satu penggalan sejarah pun tidak bisa kita hilangkan. Bagian yang harus kita lalui untuk sampai di titik di mana kita mendapatkan yang kita cari. Jadi puncaknya kehidupan itu adalah mendapatkan Allah. Puncaknya kehidupan itu sampai kepada Allah. Puncaknya kehidupan itu kembali menyatu dengan Allah. Dan itu puncaknya kehidupan. Kalau tidak percaya Bapak Ibu, masih ragu dengan kata-kata saya, silakan rangkai. Rangkai, ya. Mundur ke belakang, terus mundur ke belakang. Saya yakin tidak ada satu peristiwa pun. Mungkin mohon maaf, kita pernah mengalami kegoncangan di dalam kehidupan rumah tangga, kegoncangan di dalam bisnis, apa saja diurut ke belakang. Saya yakin semua itu adalah sarana. Dan semua yang terjadi adalah kebenaran. Lalu setelah itulah kita akan terbebas dari jebakan benar, salah. Semua yang terjadi, terjadilah
Kalau kejadian itu tidak ada, mungkin saya juga tidak ada di sini sekarang. Bahkan untuk sampai di tempat ini sekarang, kalau kita mau rangkai ke belakang, itu ceritanya panjang. Betul nggak? Iya. Contoh saya kasih tahu ya. Ada bunda-bunda dari Padang nih. Ada di sini kenapa? Kebetulan saja anak saya menikah. Gitu. Kan itu pikiran manusianya. Betul nggak? Loh, tidak mungkin diundang kan kalau nggak kenal sama saya. Betul nggak? Kan saya tidak mungkin mengundang yang saya tidak kenal. Betul nggak? Loh, kenapa bisa kenal dengan saya? Lu gara-gara saya pernah ngasih ceramah di Solok. Lalu mendengarkan ceramah saya. Loh, kenapa bisa ke situ? Terus diurut. Itu akan sampai pada kelahiran kita. Jadi kita dilahirkan memang untuk menjalani semua proses dan akhirnya sampai di tempat ini. Besok lusa pun tidak akan lepas dari sejarah kita hari ini ada di sini. Nah, kalau kita melihat seluruh rangkaian itu secara jernih sebagai kebenaran, dan itu bagian yang harus terjadi dalam kehidupan kita, yang puncaknya kita akan mencapai Allah. Dan puncaknya adalah mencapai Allah. Terus apa yang kita sanksikan dalam perjalanan kehidupan kita? Makanya saya hanya mengajak, setelah menyadari ini semua, kita akan berhenti untuk memikirkan apapun yang pernah terjadi di masa lalu. Dan kita cuma mengatakan, terima kasih masa lalu. Apapun yang terjadi, kalian telah mengantarkan aku menjadi aku yang ada di hari ini dengan kesadaranku, dengan kesabaranku, dengan aku yang apa adanya hari ini. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu, jadi tadi saya menggambarkan banyak orang yang kemudian menyangka bahwa untuk meniti ke dalam diri itu sulit. Ya, barangkali kita selama ini telah menempuh jalan itu, ya toh? Pintu rumah terbuka lebar, malah kita mencari jalan yang lain. Memanjat pagar, risikonya besar, jatuh. Yang kedua, memecahkan kaca. Kan ketika memecahkan kaca pakai tangan terluka. Pakai palu bisa saja, ya pecahan kacanya kena di kepala kita. Betul nggak? Dan jangan-jangan kita sudah berdarah-darah selama ini, ya. Mencari Tuhan keluar dari diri kita. Padahal Dia ada bersama kita, lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Yang dibutuhkan kita cuma satu, kerinduan untuk bertemu dengan Dia. Dan Tuhan sudah berjanji, barang siapa yang rindu, berharap, bertemu dengan aku, maka waktu yang aku janjikan pasti akan datang. Al-Ankabut ayat 5. Sebegitu luar biasa janjinya beliau. Nah, kita malah mencari jalan yang sulit. Karena apa? Karena kita suka senang yang sulit-sulit. Ya, akhirnya lewat jalan sulit gak ketemu, jalan mudah tidak percaya, kan gitu. Betul nggak? Iya. Coba kalau kita menyadari ini saja, lihat saya. Bapak Ibu sedang bernapas sekarang. Bernapas. Berarti Bapak Ibu sedang terhubung, bukan? Antara diri Bapak Ibu yang di dalam dengan diri semesta yang di luar ini. Betul? Ayo, kalau bernapas kan narik dari luar. Kemudian ke dalam, buang keluar. Narik lagi dari luar, ke dalam, buang keluar. Kan itu yang dilakukan terus menerus. Lalu dengan cara itulah kita hidup. Kalau ditanya, apa yang menyebabkan Bapak Ibu hidup? Kan bisa menarik nafas. Dari mana? Dari luar. Berarti di luar sini, di ruang kosong ini, saya tidak cerita udara nih, ruang kosong sini. Ada yang tersambung gak dengan kita? Ya Allah, ada yang tersambung dengan kita. Sesederhana itu Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Karena sebelum semua yang ada, kan yang ada cuma ruang kosong. Tapi satu-satunya di ruang kosong adalah Dia. Dan ternyata kita pun sekarang sedang terhubung dengan ruang kosong itu. Dalam kekosongan itu. Masa kita gak sadar-sadar? Lalu mencari kemana lagi? Mau manjat pagar lagi? Segitu ngablak-ngablak begini,
Ya, rumahnya segitu sudah terbuka, bahkan sudah tidak ada pintunya, daun pintunya nggak ada, kusainya sudah tidak ada. Ya Allah, luar biasa. Itu sebabnya, marilah kita untuk sadar kalau Tuhan meliputi segala manusia. Ulangi lagi, Tuhan meliputi segala manusia, bahkan meliputi segala yang ada di semesta ini. Tidak ada yang tidak diliputi oleh Dia. Itu sebabnya berhentilah memonopoli Tuhan. Betul nggak? Suka nggak memonopoli Tuhan? Suka. Oh, Tuhan itu hanya ridho sama saya, nggak ridho sama orang lain. Ciri memonopoli Tuhan. Mohon maaf, Bapak Ibu, menutup aurat dalam sholat wajib? Wajib. Kalau begitu, menggunakan pakaian dalam sholat wajib? Wajib. Kalau begitu, menjahit pakaian yang bagus untuk kita pakai dan nyaman wajib? Wajib. Kalau begitu, ya, membuat kain wajib? Wajib. Kalau gitu membuat benang wajib? Wajib. Kalau gitu menanam kapas wajib? Wajib. Terus diurut ke sana. Ibu bapak, tiba-tiba ibu bapak masuk surga. Karena apa? Karena rajin sholatnya. Lalu ibu bapak bisa nggak menyadari, sesungguhnya saya masuk surga akibat utang budi pada banyak orang. Pakai sajadah nggak sholat? Ada pabrik sajadahnya nggak? Ada. Di ruang nggak sholat? Di ruangan, betul nggak? Ada pabrik semennya nggak? Betul nggak? Dan kita sering memonopoli Tuhan. Setelah itu kita mengatakan, gara-gara saya sholat, saya masuk surga. Sendirian masuk surga? Lupa sama orang yang memfasilitasi sehingga sholat kita jadi nyaman? Ayo, ada yang pernah haji umroh? Naik apa ke sana? Naik pesawat bukan? Oh, nyampe di sana, nyampe di Mekah, kemudian memproklamirkan diri. Wah, saya alhamdulillah sudah haji, sudah umroh. Insya Allah masuk surga. Naik apa Bapak Ibu ke sana? Naik pesawat. Pernah tahu nggak di pabrik pesawat yang kerja berapa orang? Satu komponen pesawat tidak jalan, pesawat pasti jatuh. Betul nggak? Ada yang bagian sayap, ada yang bagian badan, bagian jok, bagian kursi. Betul nggak? Bagian mesin. Wah, ribuan orang yang terlibat di situ. Bahkan riset untuk membuat itu pesawat jadi seperti yang kita kenal sekarang, itu sudah berlangsung ratusan tahun. Berapa ribu orang yang terlibat di situ? Saat ibu bapak setelah haji masuk surga, kemudian bapak ibu ingat gak sama mereka? Ingat gak? Itu karena kita suka memonopoli Tuhan. Tuhan itu dikuasai oleh kita sendiri. Seakan-akan Tuhan itu hanya peduli pada saya, lalu tidak peduli pada yang lain. Yang kayak gitu sifatnya kan kamu. Betul gak? Oleh karena itu, pesan saya, satu, kalau kita sudah belajar agama, berhentilah merasa sebagai pemegang juru kunci rumah Tuhan. Berhentilah kita merasa sebagai juru kunci surga. Kan sekarang suka banyak yang nawar-nawar, betul nggak? Iya. Kalau kamu ibadahnya rajin, mengikuti ini seperti yang saya ajarkan, kamu akan masuk surga. Kayak dia aja yang punya juru kuncinya. Betul nggak? Kalau kamu kayak gini, maka kamu masuk neraka. Ternyata dia pegang juru kunci bukan hanya surga aja, neraka pun dia yang pegang. Istimewa? Istimewa ya, luar biasa. Nah, berhentilah merasa paling berhak untuk memegang juru kunci rumah Tuhan. Karena apa? Rumah Tuhan yang sebenarnya adalah kolbu. Dan kolbu ada pada diri setiap manusia. Sebetulnya setiap kita sudah menjadi juru kunci rumah Tuhan. Itu sebabnya bagaimana mungkin kita memonopoli Tuhan? Karena keyakinan kita. Karena Tuhan tidak mungkin bisa dimonopoli. Karena Tuhan tidak mungkin diajak berselingkuh dengan kita, kemudian
tidak mau memperhatikan yang lain. Tuhan menciptakan semesta itu dengan cinta. Dan semua kelahiran manusia ke alam semesta juga karena cinta. Karena kelahiran kita atas nama cinta, berarti kita adalah buah cinta. Tuhan rindu kepada kita, serindu kita kepada Dia. Kita rindu kepada Tuhan, Tuhan juga rindu. Siapa yang datang kepada Tuhan dengan cara berjalan, maka Tuhan akan menyambut kita dengan cara berlari. Sedemikian luar biasanya kerinduan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita berfokus untuk memperbaiki diri kita sendiri. Dampaknya kalau kita sudah baik akan menarik kebaikan kepada orang lain. Jangan berusaha memperbaiki orang lain sementara kita lupa pada diri kita sendiri. Barangkali itulah topik kita hari ini. Di dalam Tuhan insya Allah kita pasti akan bersatu. Yang dibutuhkan oleh kita sekarang bukan kesatuan. Karena kesatuan berarti penyamarataan keberagaman. Yang dibutuhkan oleh kita adalah persatuan. Karena dalam persatuan kita bisa menerima perbedaan. Dalam persatuan kita bisa menghargai perbedaan. Kita diciptakan Tuhan, sukunya beda, warna kulit beda, bangsanya beda. Tapi dalam Tuhan insya Allah kita bersatu. Dan senyata-nyatanya kita sekarang sudah tinggal dalam Dia. Tinggal kita mengenali Dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.